Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini tanpa adanya halangan. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita. Beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman kejahilan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Anbiya ayat 38 sampai berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nar wala an duhurihim wala hum yunsarun. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Ayat ini masih lanjutan daripada ayat-ayat yang kemarin, di mana orang-orang musyrik itu mencela, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Mereka mengatakan wa yaqulun, mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya janji itu jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar? Yang dimaksud dengan ayat ini bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak percaya bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad dengan datangnya azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka dia justru meminta agar azab itu didatangkan segera kalau memang kalau memang Nabi Muhammad itu adalah benar adanya. Jadi minta disegerakan, sehingga mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu itu benar, kalau memang kalian itu umat pengikut Muhammad atau para sahabat pengikut Nabi Muhammad itu benar, dan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu benar, bahwasanya azab itu ada, segerakan datang azab itu. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim manar wala an duhurihim wala hum yunsarun.
andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan juga dari punggung mereka, sedangkan mereka tidak mendapat pertolongan. Bal ta'tihim bagatah fatabatahutkum fala yastati'una raddaha walahum yungdarun. Tentu mereka tidak meminta azab itu disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrik annahum yasta'jiluna aidan biwuqu'il azab. Mereka menginginkan azab itu segera didatangkan kepada mereka, takdziban wa juhudan wa kufran wa inadan wastib'adan, yang sebetulnya itu adalah apa? Mereka tidak mempercayai akan itu. Ya, tidak mempercayai. Jadi orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tentang ancaman yang disampaikan tentang apa? Tentang pembalasan atau waktunya azab atau waktunya pembalasan, sehingga mereka itu mengatakan hal seperti itu. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Padahal seandainya mereka itu meyakini azab itu ada, pasti tentulah mereka tidak akan meminta azab itu disegerakan kepada mereka. Ailau tayakonu annaha waqi'atun bihim la muhalata lama istajalu bih. Jadi seandainya mereka itu tahu atau percaya bahwasanya azab itu ada dan azab itu betul adanya, mereka tidak mungkin untuk meminta untuk disegerakan datangnya azab itu tadi. Walau ya'lamuna hina yaghshahumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim lahum min fawqihim dhillun minan nari wa min tahtihim dolal. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min tahtihim zulal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-16, bagi mereka lapisan-lapisan dari atas atau dari api di atas mereka, dan dari bawah mereka pun lapisan-lapisan api yang seperti itu pula. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Jadi bagi mereka adalah tempat-tempat tidur mereka itu adalah lahum min jahannama mihadun. Tempat tidur mereka itu adalah dari neraka jahanam. Wa min fawqihim ghawash. Begitu juga selimut-selimut mereka itu adalah api neraka. Jadi dari bawah mereka dibakar dengan api neraka, dan dari atas juga diselimuti dengan api neraka. Hina la yakufuna an wujuhihi minna an wujuhihi munnaru wala an duhurihim, yaitu mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-50
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan sarabiluhum min qatiran. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Sarabil, pakaian. Pakaian-pakaian mereka itu min qatiran. Qatiran itu apa? Qatiran itu kalau yang aslinya qatiran itu adalah tir. Tapi orang sekarang nggak paham tir itu apa. Tir itu ya nggak jauh beda dengan aspal. Iya. Tir itu nggak jauh beda dengan aspal, tapi cair kalau tir itu. Kalau aspal itu kan padat, ketika dipanaskan baru cair. Nah, ya sama. Sarabiluhum qatiran. Jadi pakaian-pakaian mereka itu dari aspal, dari tir. Kita tahu aspal itu cair kalau dipanaskan. Bagaimana kalau kita kena aspal yang cair itu? Kita bayangkan coba. Kita kalau melihat orang buat aspal itu kan dibakar sampai dengan api yang begitu besarnya, kemudian yang cair itu teteskan sedikit saja di kulit kita. Apa yang terjadi? Nah ini sarabiluhum qatiran. Jadi pakaian-pakaian mereka itu adalah aspal itu tadi. Wa tajsa wujuhuhumun nar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Kesimpulannya bahwasanya azab itu meliputi mereka dari semua arah. Dari bawah tadi digambarkan apa? Lamihadun, ya. Lahum min jahannam mihad, tempat tidurnya dari api neraka, dari jahanam. Wa min fauqihim ghawash, dari atas berselimutkan juga api neraka. Jadi dari bawah api neraka, dari atas api neraka. Tadi yang ayat yang lainnya dikatakan dari bawah kaki mereka neraka, api neraka, dari atasnya juga neraka. Wajah-wajah mereka tertutup api neraka. Artinya api neraka betul-betul melingkupi mereka semua. Nah ini dipungkiri oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin ketika itu, sehingga mereka menantang Muhammad, kalau begitu cepat datangkan apa yang engkau katakan itu, kalau memang itu adalah benar adanya. Wa ma lahum minallahi min waq, padahal mereka tidak memiliki seorang pelindung pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal ta'tihim baghtah. Bal ta'tihim baghtah, ay ta'tihim annar baghtatan, ay fujatan. Ketahuilah sesungguhnya azab itu akan datang kepada mereka itu sekonyong-konyong, tanpa memberitahu kepada mereka terlebih dahulu kalau azab itu akan datang. Jadi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekonyong-konyong di situ. Baghtah, baghtah itu artinya ya sekonyong-konyong, tahu-tahu muncul begitu saja. Tiba-tiba fatabhatuhum, lalu membuat mereka menjadi panik. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan azab seperti itu, mereka bingung, mereka terkejut, mereka menjadi panik, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Fala yastati'una raddaha, dan mereka tidak mungkin untuk bisa menolak itu. Walahum yunzarun, dan mereka itu tidak diberi tangguh lagi, karena waktunya ketika itu adalah waktunya azab. Kemudian ayat berikutnya, ayat 41,
Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, ini adalah hiburan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tantangan, ejekan, cacian, makian dan lain-lain sebagainya, olok-olok itu datang dari mana-mana. Para kafir Quraisy, orang-orang musyrik ketika itu mengolok-olok Nabi Muhammad, ya, mengolok-olok Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi Muhammad, laqad istahza'u, laqad istuhzi'a birusulin min qablika. Wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya rasul-rasul atau rasul-rasul sebelum kamu itu juga sudah diolok-olok. Mereka telah diolok-olok rasul-rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada mereka, fahaqa billadzina sahiru, turunlah kepada mereka, minhum makanu bihi yastahzi'un, kepada orang-orang yang mencemooh tadi, azab yang dahulu selalu mereka olok-olokkan. Kul may yaklaukum billaili wan nahar. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siapakah yang menjaga mereka, yaklauhum billaili wan nahari minar rahman. Siapakah yang bisa menjaga mereka pada malam hari dan juga pada siang hari, yang melebihi Allah Subhanahu wa taala? Ya, Ar-Rahman disebut yang Maha Pengasih. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun. Ataukah mereka punya Tuhan-Tuhan, alihatun tamna'uhum min dunia, yang bisa menjaga mereka selain saya, begitu Allah berfirman, ya. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan yang bisa menjaga mereka, yang bisa memelihara mereka dari azab itu selain saya? La yastati'una nasra anfusihim, padahal mereka itu semuanya tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Artinya Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh mereka itu menolong diri mereka sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mau menolong mereka yang mempertuhankan? Ya, seperti kisah dulu di pada surat-surat yang lalu, itu diceritakan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala. Dan mereka berhala-berhala tadi nggak ada yang bisa membela dirinya. Bagaimana menolong dirinya aja nggak bisa, bagaimana mungkin bisa menolong yang menyembahnya? Itu kan suatu hal yang lucu. Suatu hal yang lucu, artinya tidak mungkin. Sampai oleh Nabi Ibrahim kan ketika itu digunakan logika juga oleh Nabi Ibrahim ketika itu, ketika ditanya, karena disisakan satu patung oleh Nabi Ibrahim yang nggak dihancurkan, yang besar sendiri, dan senjatanya itu ditaruh di tangan patung yang paling besar itu, maka Nabi Ibrahim bilang kepada Namrud, kepada rajanya, tanya aja itu sama patung yang paling besar, kan kamu melihat ada pada dia alat yang untuk menghancurkannya. Apa jawabnya raja? Jawabannya raja kalau pakai bahasa kita, apa kamu sudah gila? Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan yang lainnya? Dibalik oleh Nabi Ibrahim,
apakah enggak kamu lebih gila? Sudah tahu kalau itu nolong dirinya aja enggak mungkin, kenapa kamu menyembahnya? Nah itulah, jadi pakai logika yang seperti itu Nabi Ibrahim. Jadi suatu hal yang lucu. Maka di sini dinyatakan oleh Allah, la yastati'una nasru anfusihim, mereka itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Walahum minna yushabun, dan mereka sendiri ya tidak pula mereka melindungi dari azab kami itu. Jadi di sini Allah memberikan hiburan atau menghibur Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu engkau bersedih hati wahai Muhammad, nggak perlu engkau berkecil hati. Ternyata nabi-nabi sebelum kamu pun juga menerima olok-olokan seperti apa yang kamu terima. Hampir semua nabi, ya semua nabi, bukan hampir, semua nabi mendapatkan seperti itu. Nabi Nuh dikatakan gila, Nabi Muhammad pun juga dikatakan gila. Ya, ketika Nabi Muhammad perang Khandaq, ya, perang Khandaq atau Al-Ahzab. Perang Khandaq, di situ kan Nabi Muhammad dalam hanya waktu 6 hari membuat parit yang panjangnya adalah hampir 8 kilo, dalamnya 3 meter dan lebarnya 5 meter. 6 hari. Dengan jumlah orang hanya berapa? Ya. Hanya 3.000 sahabat di Madinah, 6 hari diajak buat parit. Bahkan ketika capek itu tadi, karena mendengar berita dari Rasulullah SAW, sahabat bahwasanya kelak Romawi, ya Bizantium, itu akan ditaklukkan, Persia juga akan ditaklukkan. Maka ditanya oleh para sahabat ketika dalam keadaan capek itu, tanya, mana yang kelak akan kita taklukkan terlebih dahulu? Maka Nabi Muhammad mengatakan Romawi. Akhirnya orang Yahudi, nah, karena yang bersama Nabi Muhammad di situ hanya sahabat-sahabat yang setia dan orang-orang Yahudi, yang mereka orang Yahudi itu terikat perjanjian dengan Nabi Muhammad, padahal sebetulnya keberadaan mereka di situ hanya pura-pura terikat perjanjian itu, karena sebetulnya dia termasuk sekutunya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad gila. Nah, dalam sekarang jumlahnya cuman kecil seperti ini, menghadapi pasukan gabungan, yaitu dari Yahudi, dari banyak negeri ketika itu gabungan dari kafir Quraisy, itu sudah kewalahan 10.000 berbanding 3.000. Bagaimana mungkin mau mengalahkan Bizantium? Bagaimana mungkin mau mengalahkan Romawi? Nah ini, jadi dikatakan gila. Jadi para nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu sudah dikatakan gila. Maka ketika kamu dikatakan seperti itu, gak perlu kamu berkecil hati Muhammad. Ya, tidak perlu kamu berkecil hati. Semua itu terjadi kepada penolong Allah. Ya, semua itu terjadi untuk mereka-mereka yang yansuru dinallahi ta'ala, yang menolong agama Allah, itu akan mengalami hal yang sama sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Mereka-mereka yang menolong agama Allah akan mengalami hal yang sama seperti itu. Tidak disukai, dimusuhi, dikucilkan, difitnah, dicaci, dimaki, diejek, itu adalah hal yang biasa. Walaqad kadzabat rusulun min qablika fasabiru ala ma kadzabu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-An'am ayat yang ke-34. Laqad
kudzibat rusulu min qablika, wahai Muhammad, dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu itu telah didustakan. Fasobaru ala makadzama kudzibu, akan tetapi rasul-rasul tadi bersabar atas apa yang mereka dustakan tadi itu. Wa udzu hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat berikutnya, kul may yaklaukum billaili wan nahari minar rahman. Di situ dikatakan, katakanlah kepada mereka, may yaklaukum, siapakah yang menjaga mereka billaili wan nahari, pada malam hari dan siang hari, minar rahman, yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Artinya di situ sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Maksudnya adalah mereka tidak mengakui nikmat dan kebaikan Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Bahkan mereka berpaling dari ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian dalam firman selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina, apakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Ya, ini kami sampaikan singkat-singkat saja. Walahum minna yushabun, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tola alaihimul umuru afala yaron anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Kul innama unzirukum bil wahyi wala yasma'u summud du'a idza ma yungzarun. Wala in masathum nafhatum min adabi rabbika la yakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yaqulu ta'ala muhbiron anil musyrikin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bagaimana tentang orang-orang musyrikin. Innama izzuhum wa hamluhum ala ma hum fihi minad dhalali annahum mata'u fil hayatid dunya wa na'imu wa tala alaihimul umur fi ma hum fih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberikan kepada mereka orang-orang yang tersesat itu tadi, orang-orang yang musyrik tadi itu, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada mereka. Di mana? Yaitu dalam kehidupan dunia mereka. Wa na'imu, dan mereka merasakan tentram, nikmat dalam hidupnya. Wa tala alaihim umur, dan umur-umur mereka juga diberi umur yang panjang. Fima hum fihi, di dalamnya. Fa ataqadu annahum ala syai'in, sehingga
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak dan umur yang panjang kepada mereka itu, mereka terlena dengan itu, sehingga mereka nggak merasa kalau dirinya itu adalah dalam keadaan tersesat. Bahkan mereka merasa dirinya adalah dalam keadaan yang benar. Buktinya ini Allah Tuhan memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Nah, inilah yang disebut dengan dalam ayat yang lain yang dulu pernah kita sampaikan adalah istidraj. Disinilah diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka, dengan kemusyrikan mereka, mereka mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun nikmat mereka, diberi umur yang panjang dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka merasa kalau mereka itu adalah tidak tersesat. Afala yarawna anna na'til ardo nankusuha min atrofiha. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afala yarawna, apakah mereka tidak melihat, anna na'ati al ardo nankusuha min atrofiha, kami mendatangi negeri lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Nah, di situ para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Ada dua pendapat tentang ayat ini. Yang dimaksud adalah yang pertama, makna ayat ini sesuai dalam ayat Allah yang lain, yaitu surat Ar-Ra'd yang telah disebutkan, bahwasanya tafsir yang pas adalah itu. Apa itu? Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarafnal ayat la'allahum yarji'un. Dan telah aku hancurkan sebagian negeri itu di antara mereka atau di sekitar mereka, agar supaya mereka itu mau kembali. Artinya mereka ini, orang-orang musyrik ini tidak mau mengambil pelajaran dengan apa-apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Bagaimana umat-umat sebelum mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Nuh dibinasakan, umatnya Nabi Lut dibinasakan, dan banyak lagi umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekufuran mereka, dikarenakan mereka yang telah melawan atau menghinakan para nabi, ya, mencemooh, mengolok-olok, menyakiti dan lain sebagainya. Maka mereka dibinasakan sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu tadi. Itu makna yang lebih pas daripada ayat afala yarawna anna na'til ardo nankusuha min atrofiha. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri lalu kami kurangi luasnya dari segala penjuru. Walaupun di sana ada mufassir yang lain, ahli tafsir yang lain yang memberikan tafsiran yang berbeda, yaitu Hasan Al-Basri itu mengatakan yang dimaksud di sini adalah kabar gembira bagi orang-orang Islam. Kalau yang pertama tadi, yang dimaksud adalah bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang lalu. Tapi kalau Hasan Al-Basri menyatakan yang dimaksud daripada ayat ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang-orang muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya atau kepada kekasih-kekasihnya atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menentang mereka. Afahumul ghalibun, maka apakah mereka yang menang? Tentunya tidak mungkin mereka itu akan menang terhadap
apa? Terhadap azab Allah atau terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasma'u sumud doa idza ma yungzarun, dan orang-orang yang tuli itu tidak mendengar seruan. Jadi di sini sangat singkat-singkat saja. Wala in masadhum nafhatum min adzabi rabbika la yaqulanna ya wailana inna kunna dzalimin. Akan tetapi jikalau mereka atau ketika mereka itu sudah merasakan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan wailana, celakalah kami, ya. Mereka mengatakan wailana inna kunna dzalimin, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya atas diri kami sendiri. Mana berbuat aniayanya? Yaitu ketika mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah, mereka tidak mau menerima syariat Islam, maka itulah letak kedzaliman mereka. Mereka letak aniaya terhadap diri mereka sendiri adalah pada hal ini. Wa qauluhu, wala tadlimu nafsun wa nadul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Al-Anbiya ayat 47. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tadul mawazin, dan diletakkan ketika itu timbangan-timbangan atau neraca al-qista liyaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan mawazin. Mawazin itu jamak dari mizan. Mizan itu timbangan. Mawazin berarti timbangan-timbangan. Apakah kelak pada hari kiamat itu timbangannya banyak? Jawabannya adalah tidak. Timbangan pada hari kiamat kelak yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amalan-amalan manusia itu ya hanya satu, mizan. Lalu kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan mawazin jamaknya? Di situ adalah untuk mengungkapkan banyaknya yang ditimbang, banyaknya amalan-amalan yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang disimpulkan ada apa oleh para mufassir. Yang dimaksud mawazin di situ adalah jamak, tapi bukan berarti timbangannya yang banyak, tapi amalan yang ditimbang itu banyak sekali. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Allah tidak menzolimi, ya. Allah tidak berbuat zolim kepada makhluknya, ya. Allah tidak berbuat zolim sama sekali. Fala tadlimu nafsun syai'an. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadlimu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tidak mendolimi seseorang pun atau satu jiwa pun, seandainya ada seberat biji sawi pun min khardalin, ya, ataina biha, maka itu akan aku datangkan kepadanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah itu sebagai atau yang membuat perlindungan, perhitungan. Fala yadlimu rabbaka ahadan. Dalam surat Al-Kahfi dinyatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya seorang jua pun. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi
seorang pun, walaupun itu hanya sebesar biji sawi, kebaikan sebesar biji sawi, yudha'ifuha, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan itu tadi berkali-kali lipat, wa yu'ta min ladunhu ajron azima, dan akan didatangkan dari sisinya pahala yang melimpah atau pahala yang agung. Kemudian qala Imam Ahmad, dikatakan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ibrahim ibnu Ishaq, kami diberitahu oleh Ibrahim ibnu Ishaq atau Laqani, haddatsana Ibnu Mubarak, dari Ibnu Mubarak, an Lais, dari Lais ibni Sa'id, an Amir ibnu Yahya, an Abi Abdurrahman qala sami'tu Abdullah ibnu Amru ibnu al-As yaqul, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yastahlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha azza wa jalla yastahlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang lelaki dari kalangan umatku di antara para makhluk kelak di hari kiamat. Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Lalu dibeberkan di hadapannya lelaki itu 99 catatan. Kullu sijilin madal basar, setiap catatan tadi itu adalah lebarnya 90, setiap catatan lebarnya itu adalah selebar mata memandang. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, atunkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkari satu saja dari ini semua? Adzalamtuka katabati al-hafidun, apakah adzalamaka, apakah juru catatku, yaitu malaikat yang mencatat amalan manusia, itu telah berbuat aniaya terhadap kamu? Qala la ya Rabb, maka orang tadi mengatakan tidak ya Allah. Qala afalaka udrun al hasanatun, apakah kamu punya kebaikan yang bisa menyangkal ini semua? Qala fayahabur rajulu fayaqul la ya Rabb, kemudian orang tadi mengatakan tidak ya Allah, aku enggak punya uzur sama sekali, aku enggak punya kebaikan yang bisa menandingi catatan-catatan keburukanku itu tadi. Fayaqulu bala innalaka indaka hasanatun wahidah la zulma alaikal yaum. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan, oh tidak, kamu masih punya satu catatan lagi, punya satu catatan kebaikan lagi, maka tidak ada yang didolimi pada hari ini. Fatukhrajul lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fayaqulu ahdiruhu, maka dikeluarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu kartu yang di situ tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan didatangkan itu fayaqulu ya Rabb fi hadhil bitaqah ma hadhihi sajalat. Maka orang tadi mengatakan, wah ya Allah, bagaimana mungkin satu kartu ini bisa menandingi catatan-catatan keburukanku yang banyak itu ya Allah. Fayaqulu innaka la tudlamu, kamu tidak akan dizalimi, artinya kamu akan mendapatkan hakmu. Qala fatudau as-sajalat fi kaffatin wal bitaqah fi kaffatin, maka ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh catatan yang 99 catatan tadi itu,
yang lebarnya adalah sejauh mata memandang pada satu sisi, dan kartu yang bertuliskan kalimat tauhid tadi itu, syahadat tadi itu pada sisi yang lainnya. Faqala fatoshat as-sajalat wa sakulat al-bitaqah. Ternyata kartu itu lebih berat daripada catatan-catatan keburukannya yang 99 tadi. Qala wala yuskilu syai'un ma'a bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ Rasulullah menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang pahalanya menyaingi beratnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis yang lainnya yang masih senada dengan itu, di situ Rasulullah menyatakan, di situ, qala Rasulullah SAW, tudau al-mawazin yaumal qiyamah. Diletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, fayu'ta birrajul fayudau fi kaffatin. Maka didatangkan ala seorang laki-laki dan diletakkan timbangannya itu tadi, wa yudau ma'asu alaihi fayumayilu bihi al-mizan. Kemudian setelah ditimbang ternyata kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya. Qala fayub'atsu ilan nar. Maka orang tersebut digiring ke neraka. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika itu, fa idza adbara bihi idza sa'ikhun. Rasulullah bersabda, fa idza adbara bihi, ketika digiring ke neraka itu, idza sa'ih min indir rahman azza wajal yaqul, maka ada yang berteriak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, la ta'jalu, jangan tergesa-gesa. Fa innahu qad baqiya lahu, masih ada catatannya yang tertinggal untuknya. Fa yu'ta bi bitaqah fiha la ilaha illallah fatudau ma'ar rajul fi kaffatin hatta yamila bihi al mizan. Maka ada dikeluarkan satu kartu yang tertuliskan la ilaha illallah, maka ditaruhlah itu di satu sisinya, dan ternyata satu kartu tadi melebihi atau lebih berat daripada catatan-catatan keburukannya. Wa qala al-Imam Ahmad aidan, Imam Ahmad juga mengatakan masih hadis yang sama di situ, ya sama artinya dengan itu tadi. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi, tidak akan pernah mendolimi umatnya, makhluknya. Jadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar apapun, sekecil apapun, dia akan mendapatkannya. Kebaikan sebesar biji sawi akan mendapatkan, akan melihatnya, dan kejelekan sebesar biji sawi juga akan melihatnya. Dan ternyata rahmat Allah, rahim Allah, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Jadi rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Buktinya di situ ternyata satu catatan bisa mengalahkan kejelekan-kejelekan yang lainnya yang telah diperbuat. Di sini bukan berarti kemudian ini adalah sebagai tasjik, motivasi kepada kita untuk berbuat kejelekan. Oh tidak. Sehingga kita merasa, oh cukup la ilaha illallah itu sudah bisa mengalahkan semuanya, syahadat sudah bisa mengalahkan semuanya. Oh tidak. Bahkan seperti orang tadi itu mengakui dia nggak punya kebaikan. Artinya kita juga harus menyadari bahwasanya kebaikan kita ini masih perlu kita pertanyakan kembali. Kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah tadi, karena yang bisa memasukkan kita ke surga, yang bisa melindungi kita dari neraka itu adalah rahmat Allah, bukan karena amalan-amalan kita. Ada sebuah kisah yang terkenal banget
Ya, terkenal banget itu. Ada seorang soleh yang beribadah terus selama 600 tahun. Ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan malaikat untuk memasukkannya dia ke surga karena rahmatnya, adkhilhu al-jannata bi rahmati, begitu Allah menyatakan, masukkan dia ke surga karena rahmatku, maka dia gengsi orang tersebut. Ya Allah, adkhilni al-jannata bi amali. Ya Allah, masukkan aku ke surga karena amalan-amalanku ya Allah. 600 tahun saya sudah beribadah kepadamu. Maka Allah menyatakan, oke, kalau pakai bahasa kita begitu, baik, kalau kamu memang mau dimasukkan ke surga karena amalanmu, baik, sekarang ayo amalan-amalanmu ditimbang. Maka amalan-amalannya itu ditaruh di timbangan atau di neraca. Kemudian satu nikmat Allah, yaitu nikmat melihat, itu ditaruh pada sebelah atau di sisi yang lain dari neraca itu. Apa yang terjadi? Ternyata nikmat melihat itu sudah lebih berat daripada amalan-amalannya. Maka Allah berfirman, ya malaikat, masukkan ke neraka dia. Karena amal-amalannya apa? Amal-amalannya itu menandingi nikmatku yang berupa penglihatan aja sudah kalah. Maka kamu nggak punya amalan kebaikan lagi, sudah masuk neraka sana. Ketika mau digiring ke neraka, dia baru sadar, ya Allah, adkhilni al-jannata bi rahmatik. Ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke neraka, ke surga karena rahmatmu ya Allah, bukan karena amalan-amalanku. Nah, itu jadi sebanyak apapun amalan-amalan kita, tetap aja kita harus mencari, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa dengan banyaknya amalan-amalan kita jaminan kita masuk surga. Belum tentu. Dan juga kita nggak perlu atau jangan sampai menganggap orang yang di hadapan kita itu lebih rendah daripada kita. Kita yang sudah ahli ibadah, yang rajin sedekah, rajin ibadah, apa saja, puasa sudah rajin, kemudian mendapatkan di depan rumah kita atau tetangga kita itu jarang beribadah menurut penglihatan kita, tapi bisa jadi dia mendapatkan rahmat Allah dan kita yang tidak mendapatkan. Banyak kisah seperti itu. Seorang pelacur yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing. Seorang seorang penghafal Quran ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafidul Quran, guru Quran itu. Ya, bahkan ketika membunuh Ali bin Abi Thalib dia takbir dulu, Allahu Akbar. Bahkan ketika mau dihukum qisas, dia juga minta untuk dipotong-potong kecil sedikit demi sedikit. Dia juga takbir dulu. Apakah dia jaminan masuk surga? Wallahu alam, kita nggak ngerti. Itu adalah Allah yang tahu. Maka jangan kita bangga dengan amalan kita, dan jangan kita meremehkan orang yang ada di depan kita walaupun dia ahli maksiat seperti apapun, karena bisa jadi rahmat Allah yang akan datang kepada mereka dan tidak datang kepada kita. Naudzubillah, ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari siksa neraka. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.